Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 21 Agustus 2021. Mari kita satukan hati kita beri waktu kita untuk beribadah sejenak kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 730 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami sepanjang satu malam yang kami lalui, dan kami boleh kembali bangun pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami memulai segala kegiatan kami, pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi terang kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua di pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 21 Agustus tahun 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Tentu kita mengetahui setiap di dalam pengadilan, sebelum hakim
membuat suatu putusan yang akan diputuskan dan yang akan ditetapkan, sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang akurat. Karena jika bukti tidak benar atau tidak kuat dan akurat, tidak lengkap, maka akan dilakukan penundaan. Sidang boleh ditunda. Kenapa? Supaya pengambilan keputusan tidak salah. Karena keputusan yang salah itu akan berakibat yang fatal kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan yang sangat tepat. Diperlukan bukti-bukti yang akurat dan yang benar sebelum memutuskan suatu perkara. Karena ketika diputuskan tetapi salah, itu akan berakibat yang fatal pada pihak-pihak tertentu. Saudaraku, begitu juga dengan kita semuanya ketika kita juga mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam setiap rencana yang hendak kita jalani, yang hendak kita lakoni, kita lakukan sepanjang hidup ini, tentu kita harus memikirkannya dengan matang-matang, dengan baik. Kita harus benar-benar memikirkan apakah yang akan kita pilih itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga sesuai dengan kehendak kita. Bahkan kita juga perlu mengambil atau melihat bukti-bukti, fakta-fakta yang bisa menguatkan kita untuk mengambil setiap keputusan yang hendak kita jalani. Apakah kita mau mengambil keputusan untuk berjalan ke kanan atau kita mau mengambil keputusan untuk berjalan ke kiri? Tentu kita tidak asal memilihnya. Kita butuh keputusan yang matang. Kita membutuhkan keputusan yang benar, keputusan yang tepat, agar itu tidak merusak masa depan kita, merusak harapan kita, merusak angan-angan kita, merusak impian kita. Maka ambillah keputusan yang tepat dan yang benar. Mintalah kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan ketika kita hendak menjalaninya dan memutuskannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari ini firman Tuhan yang hendak menyapa kita dari Rasul Yohanes tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes adalah saksi tentang usaha pemberitaan yang hendak diberhentikan. Yohanes adalah saksi hidup tentang usaha pemberhentian pekabaran Injil. Bagaimana supaya pemberitaan firman terhenti? Maka Yohanes pun harus dibuang ke Pulau Patmos. Ternyata di Pulau Patmos itulah dia menjadi saksi hidup akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran kuasa Allah yang sudah dia alami, yang sudah dia lihat, yang sudah dia saksikan, dan yang sudah dia terima kehidupan
atas kebenaran kuasa firman Allah. Dan bukti inilah yang hendak disampaikan oleh Yohanes kepada kita pribadi lepas pribadi di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbahagialah kita karena kita sudah memiliki Tuhan yang sangat agung. Kita sudah memilih jalan yang benar. Kita sudah tinggal di jalan dan di kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus. Tugas kita sekarang adalah tinggal, ikut, dan hidup di dalam jalan yang benar itu. Tentu kesaksian Yohanes janganlah menjadi kesaksian yang sia-sia bagi kita, tetapi kesaksian itu bisa menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percayakan kuasa firman-Nya. Maka kita adalah menjadi bagian dari pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Firman Tuhan juga ingin menyapa kita semua bahwa semua pilihan ada di depan mata kita, ada di hadapan kita, dan pilihan yang paling baik pun ada pada kita. Ketika kita memilih untuk mengikut dan tinggal di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan, maka berbahagialah kita karena masa hidup kita akan aman di dalam tuntunan Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tinggal di dalam Yesus Kristus, tinggal di jalan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tentu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk tetap hidup di jalan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Rasul Yohanes, dia menderita di Pulau Patmos karena kesaksiannya, karena pemberitaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita tinggal di dalam jalannya Kristus, tentu banyak lika-liku yang kita hadapi. Tentu banyak persoalan yang harus kita tanggung. Tentu banyak penderitaan yang harus kita alami. Tapi ingatlah, kehadiran Yesus itu akan menyelamatkan kita. Ketika kita setia tinggal di dalam kuasa firman-Nya Tuhan, jalannya Tuhan, jalan keselamatan, yakin dan percaya Yesus akan menyelamatkan kita. Karena itulah kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu marilah kita tetap setia di dalam Kristus Yesus. Kita tetap setia di dalam pilihan kita, memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Kita tetap di dalam ajarannya. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Karena itulah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita juga bersaksi. Mari kita juga memberitakan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita alami. Karena kita telah tinggal di dalam Kristus Yesus. Mari kita juga tetap setia di dalam kebenarannya firman Tuhan. Karena Bapa yang agung itu akan menyatakan dirinya dan akan menyelamatkan kita sampai kehidupan kita yang kekal.
Tuhan memberkati kita dan Tuhan yang selalu setia menopang kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar di pagi hari yang indah ini, di mana kami akan bersaksi melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, menyaksikan Engkau dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, apapun situasi kehidupan kami mau bersaksi akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kami untuk tetap teguh, untuk tetap berdiri tegak di dalam jalannya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati setiap persoalan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya hidup kami bukanlah hanya di dunia ini, tapi hidup kami yang kekal ada di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati seluruh rakyat Indonesia secara khusus Tuhan, yang baru kami merayakan bersuka cita akan kemerdekaan yang Engkau nyatakan di negara kami ini. Kuasa-Mu lah yang selalu nyata di dalam kehidupan negara ini, agar menjadi negara yang takut akan Tuhan. Berkati jemaat-Mu secara khusus Tuhan, yang tetap setia mengikut Tuhan, yang tetap setia walau dalam penderitaan. Karena kami yakin dan percaya di balik penderitaan ada sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 666 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ku
Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.